atas. Atasnya di mana? Wallahu alam. Ya. Sehingga Nabi di alam langit disolawatkan oleh Allah, disolawatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia, walladzina amanu yusalluna 'alan nabi. Orang-orang beriman pun bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad satu-satunya nabi dan rasul yang tidak memiliki dosa secuil pun. Tidak memiliki dosa sama sekali, itu cuma satu-satunya nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang lain memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau diampuni loh ya, diampuni karena dia wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi ketika dia hidup diciptakan oleh Allah, Nabi Adam punya salah. Dia mengakui sampai berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengakui. Nabi Yunus ketika dimakan ikan, dia mengakui subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mengakui kesalahan bahwa dia zalim. Nabi Ibrahim ya, sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga panggilan Allah kepada nabi dari nabi-nabi yang lain pun berbeda. Nabi Adam AS. AS ini bisa diartikan Abdus Syukur, bisa diartikan alaihissalam. Kan begitu, Pak. Tergantung yang mengartikan. Saya kalau nulis nama AS begitu ya. Nggak ada yang nyalain kan? Abdus Syukur. Ya. Kalau di masjid-masjid kadang ada yang bilang UAS KW3 begitu. Ustadz Abdus Syukur. Karena ada yang viral Ustadz Abdus Somad. Mau dah gitu lah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma ada dua nabi dan rasul yang pakai kalimat sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi populernya yang sallallahu alaihi wasallam hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiganya, Nabi viral di alam langit sampai Allah tidak memanggil dengan sebutan namanya. Beda dengan Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah menyebut Adam dengan ya Adam. Dalam ilmu nahwu kalimat panggilan itu ada tiga. Ada ya artinya hai, ya Adam, hai Adam. Ada ya ayyuha artinya sama, hai. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang ketiga ya ayyatuha artinya sama, hai. Ya ayyatuha cuma ada satu ayat dalam surat Al-Mulk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hanya itu. Yang banyak ya dan ya ayyuha. Nabi selain Nabi Muhammad pakai kalimat ya dan menyebut namanya. Ya Adam, ya Nuh, ihbit bisalamin minna, langsung menyebut nama Nuhnya. Ya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya. Ya Ibrahim, saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim. Eyangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil pakai sebutan namanya. Tapi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari surat Al-Fatihah sampai surat Qul a'udzu birabbin nas tidak ada harfun nida yang menyebut kepada nama Nabi dengan sebutan Muhammad. Apa sebutannya? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina
Kalimat di sini ya ayuhan nabi yang dimaksud siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak gadismu, wanita-wanita muslimin, istri-istri orang muslimin. Itu pakai kalimat ya ayuhan nabi. Yang lainnya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai rasul, yang dimaksud siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada Muhammad sampai memanggilnya tuh bukan kita doang kalau manggil istri. Kan kadang kita suka manggil istri bukan namanya Mumun, enggak kita panggil Mumun. Baru nganten baru pengantin baru yang begitu, yang udah tua kan suka gitu ya, Dek ya. Panggilannya bukan panggilan namanya gitu ya, Umi gitu. Istri ke suami juga nggak manggil bapaknya, nggak manggil nama aslinya ya. Api, papi, abi, itu panggilan-panggilan sayang kepada orang yang kita cintai. Begitu pula Allah kepada Muhammad SAW, enggak nama asli. Lihat dalam surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah tidak menyebut ya Muhammad kumil laila illa qalila, bangun Muhammad, bangun. Enggak gitu hadirin. Di bawahnya ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Artinya sama, wahai yang sedang berselimut, bangun, fa'anzir. Ingatkan orang, wa rabbaka fakabbir, besarkan nama Tuhanmu. Mudassir itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nama Muhammad, apa yang tadi dibaca oleh Imam? Muhammadur Rasulullah walladzina mau asyidda 'alal kufar. Itu bukan panggilan, tapi apa? Penjelasan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Masya Allah hadirin, Allah saja memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi kemuliaan Nabi Muhammad di mata Allah, mulianya bukan main. Allah nggak langsung menyebut nama aslinya, melainkan nama panggilan Nabi dan Rasulnya. Penjelasan wa ma Muhammadun illa Rasul, itu bukan panggilan. Tidaklah Muhammad melainkan Rasulullah. Itu penjelasan bahwa Muhammad itu bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Memang manusia. Ya. Di ibarat batu, dia bukan batu biasa, tapi batu permata yang bisa menyinari alam jagat raya ini. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Allah saja memuliakan, kenapa kita tidak sebagai umatnya? Walladzina amanu yusalluna 'alan nabi. Bukan sekedar bersolawat hadirin sallallahu alaihi wasallam. Aplikasi dari bersolawat adalah cinta kepada Nabi. Jalankan syariat apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fanta. Sehingga saking cintanya umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW, dia sambutlah hari kelahirannya dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau di zaman Nabi tidak ada, dipopulerkan oleh ulama Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam rangka apa? Menggirohkan umat Islam yang saat itu berpecah belah, saat itu lemah. Tinggal teknis acaranya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau semuanya acara mauludan dibid'ahkan, kita ngaji juga kalau malam Rebo doang bid'ah. Orang Nabi mengaji tiap malam. Ya kan? Di sana ngaji malam Sabtu doang. Bid'ah malam Sabtu, orang Nabi malam tiap malam. Contohnya aja ketika kita haji, bis maghrib sampai isya di masjid,
Nabawi, apa yang ada di belakang? Pengajian. Bukan malam Jumat doang. Bukan malam Rebo saja, tiap malam. Nggak percaya, ke Madinah dah gitu. Yuk kita bareng-bareng. Kan gitu hadirin. Itu tiap malam habis maghrib sampai isya ada pengajian. Ada orang India, ustadznya dari India. Ya, mungkin ada orang Afrika, ada orang hitam, yang jenggotnya panjang, yang kagak ada jenggotnya orang Indonesia ada. Kan gitu. Ustadz Miranda kan orang Indonesia, nggak berjenggot. Ada setiap malam habis maghrib sampai apa? Sampai isya. Kok kita lakukan cuma malam Rebo doang? Bisanya cuma malam Rebo. Kok sana malam Sabtu? Bisanya cuma malam Sabtu. Di masjid sana malam Jumat. Momennya masyarakat maunya malam begitu, masa kudu kita bid'ahkan kalau ngaji malam Jumat. Ya. Begitu pula mauludan. Oh, mauludannya sama dengan pengajian. Panggil ustad. Ya, kalau malam ini malam Ustadz Abdul Syukur, besok mau ustadz yang lain gitu kan, yang lebih greget umpamanya gitu. Kumpulkan biaya, karena biayanya juga lebih gede. Karena kenapa? Transportasinya lebih jauh. Ya, umpamanya kudu disiapkan kamar nginep umpamanya gitu. Udah ada kan? Oh iya, makanya. Udah disediakan. Biayanya kan lebih gede. Silakan. Girohkan masyarakat. Tujuannya apa? Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau kita bersalawat pada hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Nabi ditanya, kenapa Anda puasa ya Rasul? Aku puasa hari Senin, hari lahirku, dan hari Senin pula awal datang wahyu kepadaku. Nabi puasa, ngapain? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah paling tinggi kata Nabi. Ustadz Adi Hidayat mengatakan melebihi daripada jihad fisabilillah adalah thalabul ilmi. Kenapa? Karena syahid thalabul ilmi, jaminan kata Nabi, man salaka tariqan liyata'allamal ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya. Puasa ibadah, Nabi lakukan ibadah. Lah kita umatnya sekarang ngaji taklim panggil ustadz yang lain, momen Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan taklim. Kecuali di dalamnya ada joget-jogetan umpamanya, jelas ya. Umpama dulunya salah satu ulama memberantas tentang maulid karena saking cintanya ya manusia dan umat Islam, termasuk orang Timur Tengah, itu saking cintanya beneran pesta gitu. Kayak Habib apa gitu loh. Saya pernah ke salah satu Habib besar di daerah Puncak. Itu kalau muludan memang benar pesta. Kenapa dia pesta? Yang datang orang banyak, sehingga sebesar ruangan ini hanya buat masak. Kan dia nasinya masaknya tongnya gede gitu kan. Mungkin kambing satu dimasukin gitu kan. Katanya sampai seperti itu. Karena orang yang datang banyak. Boleh jadi jamuannya juga banyak. Duitnya ada, biayanya ada, makanan lebih banyak. Yang datang bukan orang baik saja. Orang yang baru mau baik juga pada datang. Bukan hanya alim ulama dan para habaib saja yang kumpul. Orang yang baru kenal Habib, yang dekat dengan ulama juga datang. Sehingga orang yang baru kenal mereka dari segi makannya berbeda, kan gitu. Orang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu makannya berbeda. Kalau ulama mah diundang suruh ngomong dulu, ceramah dulu, kan gitu. Coba kalau jamaah datang dikasih apa? Snack. Cuma datang duduk ngelindur dikasih snack. Tuh jamaah, kan beda ulama mah ceramah dulu gitu kan. Ya, paling dikasih air putih umpamanya, itu ulama gitu. Umpama ini mah contoh gitu loh ya. Gitu kan, nggak disuruh makan dulu, padahal dari rumah mungkin dia belum makan umpamanya kan begitu. Beda dengan orang, makanya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la
Lah, apa sama orang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Jelas tidak sama. Kan gitu hadirin. Itu salah satu contoh. Sehingga ketika itu di negara Timur Tengah makannya sangat luar biasa, kan tahu sendiri orang Arab. Makannya kan begitu. Makan kembuli, kambing udah Masya Allah, satu kambing bisa habis dimakan oleh 3 orang. Bapak-bapak kira-kira 25 tusuk masih makan gak sate? Orang Indonesia, orang Arab udah gak kenal kolesterol, hadirin. Saya pernah bawa Syekh 70 tahun umurnya, itu makan daging kambing Masya Allah, merinding saya sampai kagak mau makan ya. Saya pikir ada resepnya dia, makanya acar yang asam-asam itu menjadi penawar. Ternyata dia punya penawarnya adalah kismis, lebih hebat. Begitu. Kismis dia campur dengan daging sebagainya, makan lahapnya bukan main. Kata dia nggak ada kata kolesterol buat kami yang ada di Timur Tengah. Kita makan dikit-dikit kolesterol, makan tusuk sate dibuang begitu kan. Ya. Gitu kenapa? Takut ketusuk. Begitu hadirin. Coba bayangkan kita, ya. Nah makanya orang awam sangat luar biasa sehingga diberantaslah tenisnya jangan makan, begitu. Bikinlah sebuah pengajian. Apa salahnya? Gitulah hadirin. Sehingga lakukan, karena itu cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ya. Sehingga kumpul semua dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, ajarannya pun yang wajib kita contoh hanya Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan yang terbaik cuma Nabi Muhammad, bukan Nabi Adam. Yang terbaik Nabi Muhammad, bukan Nabi Ibrahim, walau Nabi Ibrahim mendapat gelar Abul Anbiya. Tapi kita tidak membedakan, tapi tetap yang wajib kita contoh sekarang itu bukan Nabi Ibrahim. Kalau kita mencontoh itu kan Nabi, harus kita contoh, kita lakukan. Idul Adha berarti motong anak, kan gitu. Iya kan? Kalau mencontoh Nabi Ibrahim, justru sekarang udah selesai Nabi Ibrahim sejarahnya, dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memang beriman kepada mereka, tapi ajarannya khusus sekarang itu sampai hari kiamat hanya ada pada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Itu yang pertama. Sehingga yang keempat, kemuliaan Nabi Muhammad syafi'an ila yaumil kiamah. Dia menolong umatnya pada hari kiamat. Nabi yang lain tidak, Nabi Adam tidak, Nabi Ibrahim tidak sanggup, bahkan yang ulul azmi pun yang 4 tidak sanggup. Nah, Musa, Isa nggak sanggup, melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat tangan, dikasih rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sebut ummati ummati. Menjelang wafatnya saja ummati ummati yang dia panggil, bukan anaknya, bukan sahabatnya. Sehingga pada suatu hari Nabi memanggil ummati, maka salah seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasul. Kata Rasul, kamu bukan umatku. Loh, kok bisa begitu? Umatku adalah orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, yang tidak pernah berjumpa dan tidak pernah melihat aku ketika di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, minan nabiyyin, yang perlu kita teladani. Yang kedua, minan nabiyina wasiddiqin, orang yang siddiq. Sodaqo yasduqu siddiq, orang yang membenarkan sesuatu yang benar, walau sebahagian ada yang tidak membenarkan, bahkan membencinya. Hanya satu-satunya sahabat Nabi yang mendapat gelar as-siddiq, yaitu Abu La'la, Abu Bakar as-Siddiq, yang sejarahnya adalah ketika Isra Mi'rajnya Nabi SAW, di pagi hari Nabi sedang kebingungan, lalu bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, kenapa Rasul kamu bingung? Aku baru saja mendapat sejarah luar biasa Abu Jahal. Abu Jahal hati kecilnya percaya dengan apa yang terjadi pada Nabi, karena dialah yang memberi gelar Al-Amin, manusia yang bisa dapat dipercaya. Sampai sejarahnya walau dia membencinya, kalau naruh sesuatu di halaman rumah Nabi, membenci tapi percaya dengan amanah Nabi. Sampai kalau nitip sesuatu lebih baik kepada Nabi Muhammad dibanding kepada yang lain, walau dalam ajarannya dibenci. Ya, itulah orang Arab. Salah satunya zaman Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi kebingungan, Abu Jahal bertanya, aku baru saja dapat sesuatu.
Abu Jahal belum dijelaskan sudah yakin banget. Kumpulkan Muhammad, ceritakan pada umat. Dalam rangka ingin membuli gitu loh. Karena dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Akhirnya yang mengumpulkan itu Abu Jahal. Ketika Abu Jahal kumpulkan masyarakat, semuanya pada kumpul, maka Nabi naik ke bukit lalu berkata, menceritakan kejadian yang oleh akal Abu Jahal nggak nyambung. Berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina dengan waktu yang sangat singkat. Dari Palestina ke Sidratul Muntaha itu pun waktunya sangat singkat, malam kurang lebih 3 jam. Akal Abu Jahal nggak nyambung. Gila Muhammad. Dari Mekah ke Palestina aja naik pesawat berapa jam Pak? 4 jam. Kan makan berjamaah, tapi ini sampai ke Sidratul Muntaha cuma 3 jam Muhammad. Lalu kata Abu Jahal, kamu nih baru saja ditinggal kekasihmu ya, istrimu meninggal, pamanmu meninggal, kamu mulai stres Muhammad. Semua orang pada bingung. Iya ya, masa iya hari gini gitu loh ya. Akhirnya yang beriman mulai goyang keimanannya. Hanya satu-satunya yang belum kelihatan, yaitu Abu Lahab. Ketika dia mendengar ini berisik amat, gonjang-ganjing berita ini dan itu, maka dia menghampirinya lalu didekatinya. Kata Abu Jahal, kamu dengar ya, temanmu mulai gila. Ini Abu Jahal. Emangnya kenapa Muhammad? Coba ceritakan Muhammad. Disitulah akhirnya hanya satu-satunya yang ketika orang sudah mulai goyang, akhirnya Nabi memberi gelar kepada Abu Lahab bernama Abu Bakar As-Siddiq, bapak yang pagi-pagi sudah membenarkan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya pada saat itu, yang pada saat itu orang sudah mulai goyang, yang beriman mulai goyang. Iya, akal nggak nyambung. Ini bicaranya iman. Iman itu yu'minu nabil ghaib, percaya kepada hal yang gaib. Nabi sendiri juga awalnya kagak tahu buruk tuh bagaimana. Perjalanan ke Sidratul Muntaha Nabi juga nggak tahu, Google Map-nya juga dia nggak punya, gitu kan? Langsung dibawa oleh Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Ini kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara Allah, bicaranya hati, bicaranya iman, bukan bicara akal. Akal nggak akan nyambung. Maka satu-satunya pada waktu itu beliau, akhirnya Nabi menyebut antum Abu Bakrin As-Siddiq, bapak yang pagi-pagi sudah membenarkan kejadian apa yang terjadi pada diriku. Kata Abu Bakar, lebih dari itu, kalau memang engkau yang melakukannya, maka aku akan percaya. Inilah orang yang harus kita teladani kesidikannya, kebenarannya, kejujurannya menurut Nabi dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW. Itu yang kedua, siddiq wasyuhada. Orang-orang yang perlu kita teladani adalah mereka yang mati syahid. Syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Di dunia terkenal mati syahid, di akhirat juga dijemput oleh bidadari. Ada syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Ada syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Orang yang mati syahid dalam satu hadis, asyuhada khamsatun. Orang yang mati syahid cirinya macamnya ada 5 macam. Yang pertama, orang yang tenggelam, kanyut di laut umpamanya, itu salah satu orang yang mati syahid. Namanya al-gharik. Ini Nabi SAW, al-gharik asyuhada. Orang yang mati tenggelam adalah orang yang mati syahid. Yang kemarin terjadi namanya al-mat'un, orang kena ta'un. Kenapa? Kena wabah. Maka kita doakan semoga saudara kita yang meninggal pada bulan-bulan kemarin benar-benar diakui syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wabah.
Tapi semua itu kalau orang itu beriman dan soleh, gitu loh. Nggak pernah sholat, nggak pernah taklim, mati zaman COVID, sial itu mah kan gitu. Suwe. Begitu, udah kagak sholat mati gitu kan. Tapi kalau dia memang beriman dan dia soleh, dia ibadah kepada Allah, itulah syahid. Ya. Orang yang mabtun, sakit perut, orang sakit perut macam-macam hadirin, itu mati syahid. Lagi-lagi dia memang punya amal soleh, gitu loh. Ya. Makan sambal kebanyakan sakit perut meninggal, gitu loh. Umpamanya. Ya udah makan sambal yang banyak biar mati, enggak gitu. Hidup harus tetap ikhtiar, usaha, gitu loh ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya sahibul hadmi, ya. Kena reruntuhan, masjid roboh, umpamanya syahid semuanya. Ya. Kalau masjidnya roboh, ini kan masjid masih kokoh begitu ya. Itu kata Nabi. Yang kelimanya, yang benar-benar mati syahid, syahid dunia akhirat, syahid fisabilillah. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua itu, baik yang kena wabah, yang sakit perut, yang tenggelam, bahkan yang kena reruntuhan, bahkan yang mati syahid di medan perang, dia bisa dikalahkan dengan orang yang tolabul ilmi. Hadisnya sahih, man salaka tariqan liyata'allamal ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang melangkahkan kedua kakinya mencari ilmu, maka dimudahkan jalan menuju surga. Hadis itu sahih hadirin. Sa'atan fi majlis ilmi khairun min alfi abidin. 1 jam di majlis ilmu lebih baik daripada 1000 orang yang hanya sekedar rajin ibadah tanpa ilmu. Atau 1000 rakaat. Ya, boro-boro 1000 rakaat kita sholat tarawih aja gerutu melulu gitu kan. Imamnya lama, odoy, gitu kan. Ya, imam kecepatan, pinggang pada ngerentek gitu kan. Ya, imam kelamaan tuh sholat tarawih cuma 11 rakaat gitu loh. Apalagi sampai 1000 rakaat. Sejam saja kita datang ke majelis ilmu, dalam hadis arba'in ke-36 itu jaminan ada 3 sakinah, nazalati sakinah wa nazalatil malaika yazkurunallah fis sama. 1 hikmah orang yang mencari ilmu, 1 jam itu jiwanya tenang ketika kita ngaji. Ya, maka orang yang masuk ke majelis taklim kata Allah yafsahil berlapang-lapanglah kalian fil majalis. Yafsahu fil majalis, fafsahu yafsahillah. Berlapang-lapanglah kalian di majelis ilmu, maka berlapang-lapanglah. Ya, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ketika kalian dikatakan berlapang-lapanglah kalian di majelis ilmu, maka berlapang-lapanglah yafsahillah. Allah akan lapangkan. Yang dimaksud lapang itu apa? Iman kita, hati kita. Niat masuk ke majelis talim ini bukan ngelihat ustadz dan kiai atau ngelihat teman, tapi memang kita niat ibadah mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Hati kita benar-benar enggak ngegerutu. Ustadznya dia lagi aja. Nyindir lagi aja, senderan lagi aja. Begitu umpamanya. Itu ngegerutu aja hatinya umpamanya. Karena orang yang masuk ke majelis talim itu macam-macam. Enggak selalu tegar kan? Gaya lagi naik motor mah gagah. Di majelis talim coba lihat macam-macam gayanya, udah letter. Kan gitu. Udah yang belagak, senderan aja udah. Itu macam-macam orang di majelis talim. Mau ustadz siapa ke Ustadz Adi Hidayat panggil di sini, macam-macam pasti udah. Yang serius mah serius gitu kan. Tapi yang menentukan gitu kan, ya. Kenapa? Kita memang nggak mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Walau datangnya sampai ke majelis ilmu tidur sekalipun, asal niatnya karena Allah, nazalatis sakinah wa nazalatil malaika. Karena di sekeliling orang yang ngaji itu banyak ribuan malaikat yang menghampirinya. Bahkan yazkurunallah fis sama, sampai Allah menyebut-nyebut di alam langit. Masya Allah hadirin, itu cuma 1 jam.
yang walau tidak ngapa-ngapain, duduk aja udah. Ya. Walau duduknya juga baring merem umpamanya, dapat pahala, insya Allah. Ya. Urusan banyak dikitnya mentar tanya sama pencatatnya, begitu. Ya. Ternyata itu lebih tinggi daripada mati syahid. Masya Allah hadirin. Ya. Makanya niat kita harus kita lempengkan, luruskan. Maka yang keempat, orang dan teman yang harus kita teladani. Satu an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Yang keempatnya adalah as-salihin. Siapa orang-orang soleh? Ya. Khutbah Jumat yang lalu saya berbicara tentang teman itu ada teman dunia, ada teman akhirat. Anak itu ada anak dunia, ada bisa membawa anak ke alam akhirat. Dunia yang kita miliki bisa jadi hanya sebatas dunia, tapi bisa saja ad-dunya mazratul akhirat. Dunia bisa membawa diri kita selamat di alam akhirat. Tergantung apa yang kita lakukan di alam dunia, dari teman soleh atau tidak. Kita punya anak soleh atau tidak. Jiwa kita bawa ke amal soleh atau tidak. Harta benda kita ketika kita miliki, kita pakai untuk beramal soleh atau tidak. Ketika empat-empatnya kita bawa ke amal soleh, kita punya anak. Insya Allah anak syafian ila yaumil qiyamah. Di khutbah Jumat saya sampaikan bahwa anak yang soleh, dia akan menunggu selangkah menuju pintu surga. Sampai Rabb berkata, udkhulul jannah ya walad. Hai masuk surga dulu. Kamu masuk. Sampai anak mengatakan, la nadkhulul jannah. Kami tidak akan masuk hatta ya'tiyaka abana wa ummatan. Sebelum mak bapak kami ada bergandengan dengan kami dan kami bareng masuk ke dalam surga. Masya Allah, tuh anak yang soleh hadirin. Ini hadis sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak hanya sebatas dunia tidak soleh, nggak ada jaminan dia syafian ila yaumil qiyamah. Ya. Waladun solihun yad'ulah, yang akan ngintili walau orang tuanya sudah meninggal dunia. Apanya? Kesolehannya. Manusianya mah tetap ketika anak itu masih hidup nggak mau masuk alam kubur, karena dia juga nggak mau mati. Tapi amal perbuatannya akan selalu ngintili walau orang tua sudah meninggal dunia. Apanya? Doa si anaknya kan gitu. Lah kalau anak kagak soleh bagaimana dia mau berdoa? Ya. Terus kita mati paling dia nangis, gitu doang. Ya bapak, aduh meninggal. Maafin saya, ridoin saya, biarin kontrakan saya yang ngatur, mobil saya yang pegang. Paling begitu. Karena dia kagak soleh. Coba kalau anak soleh mah, pegang Al-Quran, orang tuanya lagi sakarat. Yang satu datang karena dia soleh, dia bacakan la ilaha illallah, bapak sebutin la ilaha illallah. Coba anak yang kagak soleh, bapak nyebut, bapak jangan acting aja, bapak acting. Masya Allah, anak yang kagak soleh bisa jadi seperti itu. Tapi kalau anak soleh, dia bari meratap, bari mentalkinkan, bari mendoakan. Ketika orang tuanya meninggal, dia yang menyolatkan. Ketika masuk ke liang lahat, dia yang akan turun ke liang lahat, lalu dia menggotongnya. Masya Allah, punyakah kita anak seperti itu? Kan gitu. Ada ustadz inilah, ntar pimpin sama ustadz. Ustadz lain lagi urusannya, kan begitu ya. Tapi anak yang soleh mustajabah, langsung ars terbuka dan membela orang tuanya. Itu anak yang soleh. Begitu pula teman yang soleh, yang akan senantiasa ikut campur dan mendoakan di dunia maupun di akhirat. Sampai dalam satu hadis pula Rasulullah SAW, ketika orang soleh masuk ke dalam surga, ini kita hadirin rahimakumullah. Ya, mungkin bapak-bapak pada kenal, saya tidak semuanya kenal. Ibnu Jauziyah dalam sebuah kitabnya mengatakan kepada jamaahnya, wahai jamaah, seandainya dunia sudah habis, dunia sudah hancur, kiamat terjadi, Anda sebagian sudah ada yang masuk dalam surga, Ibnu Jauziyah belum masuk, maka tolong tanya kepada Rabb, di mana Ibnu Jauzi. Seandainya Rabb mengatakan saya berada di dalam neraka, tolong minta ya, di neraka mana saya berada, dan minta agar Anda menolong kami biar kami masuk ke dalam surga. Itu ulama besar hadirin. Artinya kita yang sering kumpul di majlis talim ini,
Karena ini satu ibadah yang paling mulia dan paling tinggi, nilai dan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang soleh, aina akhuna ya Rab, di mana teman-teman kami? Kami udah berada di dalam surga. Yusalluna ma'ana wa yata'allamuna ma'ana. Yang dulu salat berjamaah bareng, lalu ngaji bareng di masjid. Kami pengen kumpul-kumpul lagi ya Rab. Itu sampai seperti itu, hadirin rahimakumullah. Maka teman yang soleh bukan hanya sekedar berkumpul di alam dunia. Kita berharap kumpulnya kita di dunia bisa menjadi kumpulnya kita di alam akhirat. Amin. Itu teman yang mana? Yang soleh. Namun resep orang soleh, kalimat soleh itu ada khairun. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang khair, umat yang baik. Ada ma'ruf, ya, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, kesolehan. Bisa apalagi thayyib, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, keturunan yang thayyib. Yang keempatnya ihsan, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara, kata Nabi, ya. Ihsan itu kalau Anda beribadah maka seolah-olah Anda sedang dialog dengan Allah. Seandainya Anda tidak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah melihat Anda. Maka dari khair, ma'ruf, ihsan dan thayyib itu kumpul pada kalimat solihun. Maka hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin solihun yad'ula. Anak yang soleh, anak yang soleh itu pasti khair. Anak yang soleh itu pasti thayyib. Anak yang soleh itu pasti ma'ruf. Anak yang soleh itu pasti punya julukan ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga teman, Rabbi habli hukman wal hikmi bisolihin, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, berilah kami ilmu yang banyak, wal hikmi bisolihin, kumpulkan kami dengan teman-teman yang soleh. Maka berharap mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar masuk dalam surga bareng dan kumpul pula nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Baik, silakan. Waalaikumsalam. Salam. Asyhadu alla ilaha illallah itu persaksian kita kepada Allah. Itu satu. Ya, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang wajib kita imani, Khaliq itu hanya Allah, la ilaha illallah. Manusia satu-satu yang kita imani adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah wa rasul. Aku beriman pada Allah, juga beriman kepada Rasul. Ketika Allah bersolawat, malaikat bersolawat, Allah bersolawat memberikan rahmat pada Nabi, jaminan semua ada pada Nabi. Itu Allah segala-galanya. Malaikat bersolawat pada Nabi mengharapkan ampunan buat umatnya. Sementara kita umat Islam bersolawat pada Nabi berharap syafaatnya. Bukan Nabi butuh ampunan dari Allah, karena Nabi sudah bersih, dijamin masuk dalam surga. Kita bersolawat berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, manusia yang paling pelit adalah ketika namanya disebut Muhammad lalu dia tidak sallallahu alaihi wasallam, maka itulah manusia yang paling pelit. Maka kita ketika Muhammad harus sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Cukup? Baik, kita akhiri dengan doa kebetulan aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.